Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية صدق الله العظيم. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, kenikmatan, hidayah kepada kita semua, termasuk kenikmatan sehat, kenikmatan iman yang kita miliki saat ini, sehingga hati kita tergerak, langkah kita tergerak untuk sama-sama berkumpul pada Masjid Baitul Mustaghfirin dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga ibadah kita hari ini, iktikaf kita, zikir kita, sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat Islam ke jalan yang benar. Semoga kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini perkenankan khatib wasiat kepada diri khatib sendiri dan juga berwasiat kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah setiap umat Islam memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita merayakan peringatan 17 Agustus, peringatan kemerdekaan yang setiap warga negara Indonesia merayakannya. Kita lihat dan sering kita saksikan bahwa momentum kemerdekaan ialah momentum yang sangat berharga, sehingga dirayakan dengan rasa syukur. Bahkan para warga RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga di tingkat pusat melakukan tasyakuran di malam hari, berdoa, bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti syukur atas kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia. Hadirin jemaah rahimakumullah, upaya tasyakur memperingati kemerdekaan
merayakan kemerdekaan merupakan sikap yang tepat bagi warga negara Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur kepada para pejuang bangsa, para pahlawan, para tokoh bangsa, para ulama yang memperjuangkan darah, tenaga, waktu untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang, saat ini kita semua telah menikmati kemerdekaan. Kita telah aman. Kita mampu beribadah dengan nyaman. Kita mampu bersosialisasi, bertetangga dengan aman. Itu semua berkat perjuangan dari para pahlawan bangsa. Untuk itu, tidak ada salahnya kita sebagai generasi penerus mengucapkan terima kasih kepada manusia, kepada para pejuang, kepada para ulama. Sebagaimana hadis Nabi mengingatkan kepada kita, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah. Jika kita diberikan rahmat, karunia, tetapi kita tidak berterima kasih, itu tandanya adalah kita sombong terhadap karunia yang telah kita dapatkan. Untuk itulah hadis tadi mengingatkan kepada kita agar senantiasa berterima kasih melalui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Lalu setelah merdeka, kita harus seperti apa dan kita harus bagaimana? Sebagai warga negara Indonesia yang telah merdeka, yang telah memberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita tandai setidaknya untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu. Ada dua tujuan kemerdekaan yang tertera pada undang-undang, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Dua poin inilah yang setidaknya kita generasi penerus harus mampu untuk melaksanakan dan meneruskannya. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tujuan ini sejalan dengan ajaran Islam, bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya, Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa mencari ilmu, baik dari kandungan hingga ke liang lahat. Artinya selama manusia itu masih hidup, selama manusia itu masih bernyawa, ia mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Ilmu bisa didapatkan melalui majlis taklim dan majlis ilmu yang diselenggarakan oleh masjid ataupun rumah tahfidz ataupun yayasan dan sebagainya. Di perkembangan teknologi saat ini, ilmu juga dapat diperoleh melalui internet. Namun kita harus tetap waspada jika ingin mencari informasi, mencari ilmu melalui internet, karena tidak semua yang ada di internet adalah baik. Sehingga kita memiliki saringan apa yang baik untuk agama kita serap, apa yang tidak baik dan memecah belah bangsa kita hindari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Rasa syukur juga bisa kita tandai dengan bersatu, mengukuhkan tali silaturahim sesama bangsa, mengokohkan tali silaturahim ukhuwah keislaman sesama warga muslim. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat itu menerangkan tentang pentingnya persatuan. Jika kita sebagai umat Islam telah bersatu, maka apapun tujuan kita, tujuan umat Islam akan bisa tercapai, dan apapun tantangan zaman yang menghadapi kita akan bisa kita lalui bersama.
syaratnya harus bersatu. Untuk itu, dalam mimbar yang mulai ini, marilah sama-sama kita sebagai umat Islam mengokohkan persatuan demi terciptanya perdamaian dan kerukunan bangsa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tahun 2023 menjelang tahun 2024, kita banyak informasi, kita mendapatkan banyak informasi mengenai politik. Kita sudah disuguhi permainan politik oleh elit-elit. Namun hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ketika kita punya dasar bahwa apapun pilihannya, meskipun perbedaan pilihan, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita bertikai, jangan sampai kita bermusuhan. Karena faktanya yang di masa lalu, ketika ada elit politik yang bertarung, akhirnya juga bersatu untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Untuk itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, politik jangan sampai memecah belah kita umat Islam, melainkan politik harus merangkul seluruh umat Islam dan umat Islam harus bersatu. Karena politik meskipun pilihan di hati masing-masing berbeda, jangan sampai kita terpengaruh hanya gara-gara sesuatu yang tidak bermutu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita semua dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah kita nikmati bersama, dan semoga kita semua sebagai umat Islam mampu untuk meneruskan perjuangan para ulama, mampu meneruskan para perjuangan tokoh-tokoh bangsa, sehingga nantinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, bangsa yang hebat, yang tidak terpengaruh dengan penjajahan atau pengaruh dari luar. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa bekal menghadap ilahi Rabbi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal